Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Imtiaz Soeharani, biasa dipanggil Arsyad atau enggak Zafa. Saya dari kelas PJKRP, NIM 2406010086. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang PJABK, yaitu gangguan pada anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu atau gangguan anak yang memiliki gangguan pendengaran. Tunarungu ini sendiri yaitu individu atau seseorang yang mengalami beberapa hambatan pada indera pendengarannya, sehingga dia tidak bisa mendengar bunyi atau suara. Kondisi ini juga sering berdampak pada kemampuan berbicara, karena pada umumnya keterampilan berbicara seseorang itu pengalaman dia dari waktu kecil itu mendengar orang lain berbicara. Lalu anak berkebutuhan khusus ini atau tunarungu ini, untuk berkomunikasi mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat atau membaca gerak bibir. Dalam konteks pendidikan jasmani, keterbatasan tunarungu ini bukan berarti anak tidak dapat berkontribusi, melainkan bagaimana caranya kita memerlukan yang namanya pendekatan, metode komunikasi, dan strategi yang sesuai untuk anak itu gitu. Nah, klasifikasi tunarungu ini sendiri ada 5. Yang pertama itu derajat kehilangan pendengaran. Tunarungu ada yang ringan, sedang, berat, dan ada yang sangat berat. Yang ringan ini masih kemungkinan masih bisa mendengar, cuma mesti tetap ada gangguan pendengaran. Kalau di tempat ramai biasanya nggak bisa dengar. Lalu ada sedang tuh juga masih bisa mendengar, tapi lebih sulit untuk mendengar daripada yang tingkatannya tuh masih rendah. Kalau berat itu sudah harus membutuhkan alat bantu untuk mendengar. Terus yang sangat berat ini dia komunikasinya sudah hanya bisa melalui bahasa isyarat atau membaca gerak bibir. Nah, faktor penyebab tunarungu ini juga ada faktor genetik atau faktor keturunan dari orang tua misal, atau orang tua dan lain-lain, atau ada juga faktor prenatal, yaitu faktor sebelum lahir. Itu kemungkinan biasanya terjadi karena infeksi pada ibu hamil, waktu ibu masih hamil. Lalu ada faktor prenatal, yaitu saat kelahiran. Bisa jadi karena pas lahir itu sudah memiliki kekurangan. Lalu ada faktor postnatal atau setelah lahir. Ini biasanya terjadi karena mungkin waktu penanganan setelah lahir ada misal peralatan dari rumah sakit yang melukai telinga, atau ada luka di kepala yang parah. Lalu ada faktor lain, yaitu misal kotoran telinga yang nggak pernah dibersihin, lalu ada kemasukan benda asing atau apapun itu. Lalu ada faktor usia juga. Nah, lalu tunarungu ini ada kriteria umum, itu tunarungu. Terus ada kriteria materi. Kita harus tahu materinya harus sesuai dengan yang bisa mencakup anak berkebutuhan khusus dan tidak. Lalu kriteria metode, kita harus bisa dapat memilih metode yang tepat agar semua siswa yang berkebutuhan khusus maupun yang enggak itu dapat mengikuti pembelajaran
dengan baik. Lalu ada kriteria penilaian. Penilaian bagi seorang guru seharusnya tidak hanya pada nilai akhir doang. Jadi kita harus menilai juga pada prosesnya. Lalu ada kriteria prasarana dan sarana dan prasarana. Itu sarana dan prasarananya itu harus yang tidak membahayakan anak berkebutuhan khusus dan anak yang lainnya. Misal contoh garis pada lapangan harus jelas agar mereka bisa melihat itu dengan baik dan tidak ada cedera atau ya mungkin kesalahan atau apapun itu, kecelakaan itu, agar bisa mengurangi. Lalu saya akan membahas tentang penanganan dan proses pembelajaran. Jadi kita sebagai calon guru, kita harus dapat memilih metode dan strategi yang baik untuk dapat mengajar untuk semua anak tanpa membedakan satu sama lain. Misal contoh kami sebagai, dan ini juga PJABK untuk Ponjaskes Orkas, jadi kata lebih utama olahraga ya. Buat kami misalkan dalam olahraga yang biasanya diababai dengan hitungan 1 2 3 bisa diganti menggunakan bendera. Misalkan bendera merah itu berhenti, bendera hijau itu jalan, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan olahraga yang lainnya juga bisa serupa. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.